Shalom Bapak Ibu semua. Saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Mbok Suwili. Dan tema khotbah minggu ini adalah bersiaplah pada penghakiman terakhir. Matius 25:46 dikatakan, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu kategorinya orang benar atau kategori orang yang fasik atau orang yang tidak benar? Saudara, kita semua akan menghadapi penghakiman terakhir. Kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersiap dengan iman kepada Yesus Kristus dan hidup yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan, agar kita tidak takut ketika hari penghakiman itu tiba atau datang. Penghakiman terakhir adalah peristiwa yang dijanjikan dalam Alkitab, di mana semua orang akan dihakimi oleh Tuhan berdasarkan perbuatan mereka selama hidup di dunia. Peristiwa ini akan menjadi pemisah antara orang benar dan orang jahat, dengan konsekuensi abadi bagi masing-masing kelompok. Sebagai umat Kristen, kita percaya bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Setelah kematian, jiwa kita akan dihadapkan pada penghakiman terakhir, di mana kita akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan kata-kata yang telah kita lakukan selama hidup. Saudara, Yesus Kristus telah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita dapat memiliki kesempatan untuk menerima pengampunan dan keselamatan dengan percaya kepadanya. Kita akan menerima pengampunan dosa dan memiliki harapan untuk hidup kekal di sorga selama-lamanya. Katakan amin. Nah, yang pertama, kita akan mulai dengan membahas kenyataan yang tak terelakkan. Nah, Bapak Ibu semua, bayangkan ya, jika Anda sedang berada dalam antrean panjang di sebuah ruang sidang, tidak ada jalan keluar. Semua rekaman hidup Anda, pikiran, perkataan, dan perbuatan sedang ditunggu untuk diungkap. Nah, inilah gambaran penghakiman terakhir. Penghakiman terakhir bukan fiksi atau dongeng agama. Ini adalah realitas kekal yang telah dinyatakan oleh Yesus sendiri. Setiap orang, tanpa terkecuali, akan menghadap tata Allah. Nah, makna penghakiman terakhir ada di Matius 25 ayat 31-46. Nah, saudara, yang pertama kita akan bahas tentang hakim yang agung, yaitu di Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Yesus digambarkan datang dalam kemuliaan bersama para malaikat dan duduk di atas tatanya. Ini menegaskan bahwa Yesus adalah hakim akhir atas semua manusia. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya. Nah, saudara, jangan sampai menunggu sampai hari itu tiba untuk menyadari siapa Yesus sebenarnya. Mari kenali dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat sekarang. Bukan hanya nanti sebagai hakim. Biar saudara diselamatkan. Amin. Yang kedua, pemisahan yang tegas. Matius 25 ayat 32-33. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Seperti seorang gembala memisahkan domba dan kambing, demikian pula manusia akan dipisahkan juga menjadi dua kelompok. Domba di sebelah kanan artinya orang benar, kambing di sebelah kiri artinya orang fasik, orang jahat, orang tidak benar. Nah, penekanannya di mana? Kita lihat, tidak ada posisi netral di hadapan Allah. Setiap orang akan berada di kanan atau di kiri, diselamatkan atau binasa. Pilih sendiri. Keputusan Anda sekarang menentukan pilihan kehidupan Anda ke berikutnya. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang ukuran penghakiman, yaitu perbuatan yang nyata, ayat 34 dan 35. Nah, saudara, Yesus menilai bukan hanya dari pengakuan iman saja, tetapi juga perbuatan kasih kepada sesama sebagai bukti iman yang sejati. Matius 25-35, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Karena ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Jelas, ada dua jenis orang di sini. Orang benar. Orang benar berbuat kasih tanpa pamrih, merespon kebutuhan orang lain. Tidak menyadari bahwa mereka sedang melayani Yesus, tapi mereka melakukan yang terbaik untuk sesama. Di saat itu sebenarnya mereka sudah melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, orang fasik. Orang fasik tidak peduli terhadap penderitaan sesama, mengabaikan kasih sebagai gaya hidup. Bahkan mereka tidak sadar bahwa kelambanan mereka berdampak kekal dalam kehidupan mereka berikutnya. Lihat, kita diselamatkan oleh iman, tetapi iman sejati akan menghasilkan perbuatan. Katakan amin. Makanya kalau iman tanpa perbuatan sia-sia. Nah, kemudian kita akan masuk pada kekekalan yang keempat, yaitu hasil daripada penghakiman.
Di Matius 25 ke 46 dikatakan, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Nah, yang pertama kita lihat apa itu siksaan kekal. Siksaan kekal adalah tempat yang penuh penderitaan tentunya, terpisah dari Allah. Bukan sementara loh ya, tapi kekal selama-lamanya disiksa di sana. Coba bayangkan, sangat mengerikan. Yang kedua adalah hidup kekal. Hidup bersama Allah dalam kemuliaannya. Wow, yaitu ada damai, sukacita, dan kemenuhan yang sempurna. Pilih mana? Pilihlah hidup bersama Allah dalam kemuliaan di hidup kekal. Amin. Pertanyaannya, kita renungkan sama-sama. Di manakah kita akan menghabiskan kekekalan kita? Pilihlah. Dan yang kelima adalah aplikasinya. Bagaimana kita bersiap-siap nih? Yang pertama, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah langkah pertama dan yang terpenting. Bapak Ibu semua, supaya kita tidak dihukum, mari terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Nah, yang kedua, hidup dalam pertobatan dan ketaatan. Bertobat bukan hanya meninggalkan dosa, tapi mengubah arah yang tadinya mengarah ke dosa, berbalik kepada jalan yang benar. Bertobat bukan sekedar meninggalkan dosa, tapi membenci dosa. Bertobat juga bukan sekedar tidak lagi melakukan dosa, tapi melakukan kebenaran firman Allah. Mari Bapak Ibu semua, kita taat pada firman Tuhan setiap hari. Katakan amin. Nah, yang ketiga adalah hidup dalam kasih yang nyata. Setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kemudian kita hidup dalam pertobatan dan ketaatan pada firman Tuhan. Nah, yang ketiga ini sangat penting, yaitu hidup dalam kasih yang nyata. Kasih kepada sesama adalah bukti daripada kasih kita kepada Tuhan. So, layani orang-orang di sekitar kita dengan sukacita. Dan yang keempat, miliki gaya hidup yang siap setiap saat. Matius 25:13, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. So, kita siap kapanpun akan datang waktunya Tuhan, kita siap dijemput oleh Tuhan. Amin. Nah, sebagai penutup, maka saya mau katakan bahwa waktu untuk bersiap adalah sekarang. Saya berikan sebuah ilustrasi. Jika Anda tahu bahwa besok adalah hari penghakiman, apa yang akan Anda ubah hari ini? Jawab, ayo. Ada yang mengatakan, aduh aku mesti bertobat. Ada yang bilang, aku harus mempersiapkan keluarga saya. Oh, aku harus minta ampun. Aku harus membereskan diri saya. Ayo segera. Anggap hari ini adalah hari yang terakhir. Maka waktunya sudah singkat. Jangan bermain-main dengan kekekalan. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu semua memahami begini. Saudara, hari penghakiman pasti akan datang. Pertanyaan adalah, sudahkah kita siap sedia? Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, bertobat, dan hidup dalam pertobatan setiap hari. Mari bersama-sama yuk kita persiapkan diri kita untuk menghadapi penghakiman yang akan terjadi kepada setiap umat manusia. Terimalah Yesus, hiduplah dalam pertobatan, hiduplah dalam keselamatan, kerjakanlah karya keselamatan itu untuk terus berkarya bagi Kristus, menjangkau lebih banyak jiwa, tuntaskan amalan agung. Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat berkat-Mu pada hari ini. Kami boleh bersama-sama ada di khotbah minggu dan kami belajar bahwa penghakiman itu akan datang. Kami tidak boleh main-main. Kami harus siapkan hati kami, siapkan hidup kami. Bukan hanya kami, tapi keluarga kami, tetangga, teman-teman kami. Agar kami semua diselamatkan. Tuhan Yesus tolong kami. Berikan kekuatan buat kami agar kami menjadi domba, tapi bukan menjadi kambing. Kami berdiri di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. Kami adalah orang yang mendapat hidup kekal, bukannya mendapat hukuman kekal. Oleh sebab itu kami mau bersama-sama mempersiapkan hati, hidup, keluarga, masa depan kami ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapa, kami berdoa kami mau hidup benar, hidup dalam pertobatan, hidup dalam sungguh-sungguh dalam kebenaran firman Allah, bertobat dan tinggalkan dosa. Bapa, urapi hamba-Mu dan urapi setiap rekan-rekan yang mengikuti khotbah minggu ini, agar mereka semua memahami, menangkap pesan firman Tuhan, bertobat dan hidup dalam kebenaran, sehingga mereka siap menghadapi penghakiman kapanpun hari itu tiba. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.